Fadila Widya Aldani dari Program Studi Ekonomi Syariah dengan NIM 2020 STK 47. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang implementasi prinsip keuangan syariah menjadi produk perbankan syariah. Untuk yang pertama yaitu pengertian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva. Yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan non-bank atau financial institution. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Unsur kesesuaian suatu lembaga keuangan syariah dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN MUI yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua lembaga, yaitu bank syariah dan non-bank syariah. Lembaga non-bank syariah diantaranya adalah asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, BPRS, dan BMT. Yang kedua adalah prinsip-prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama, pelarangan riba. Riba dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Yang kedua adalah pembagian risiko. Yang ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Dan yang keempat adalah larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang ketiga ada sistem kerja bank berdasarkan prinsip syariah. Cara kerja bank syariah berdasarkan prinsip syariah ialah aturan perjanjian menurut hukum Islam yang terjadi antara pihak bank dengan pihak lain guna menyimpan dana dan atau melakukan pembiayaan aktivitas usaha maupun kegiatan lainnya sesuai syariah Islam. Agama Islam tidak menganjurkan menghasilkan uang lewat uang. Yang keempat ada prinsip hukum perbankan syariah. Prinsip hukum perbankan syariah yang pertama adalah prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, prinsip kerahasiaan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan penyimpanan. Yang ketiga adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Yang keempat adalah prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Yang kelima adalah produk dan jasa perbankan syariah secara umum. Berikut adalah produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Di antaranya adalah yang pertama, tabungan syariah. Tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku, tabungan, ATM, slip, penarikan, dan juga melalui metode canggih lain, misalkan internet banking. Yang kedua ada deposito syariah atau tabungan berjangka. Deposito atau tabungan berjangka banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Yang ketiga ada gadai syariah atau RAN. Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga, namun nasabah atau rahin wajib menyerahkan barang jaminan atau marhum untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang, manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo telah disepakati.
Dan yang keempat ada giro syariah, salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep wadiah atau titipan adalah giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana pemerintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Akad mudharabah pada giro syariah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana atau syohibul mal, sedangkan bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana atau mudharib. Ketentuan giro syariah menggunakan akad mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dan yang keempat adalah pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Sedangkan giro syariah dengan akad wadiah adalah akad titipan dana dari nasabah kepada bank syariah, di mana bank syariah dapat mengelola dana tersebut tanpa harus memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapatkan keuntungan. Giro syariah dengan akad wadiah mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama bersifat titipan. Yang kedua, titipan bisa diambil kapan saja atau on call. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Yang terakhir adalah pembiayaan syariah atau ijarah. Leasing sudah sangat familiar dengan kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut. Contohnya dalam pembelian mobil, motor, atau benda berharga lainnya. Sewa guna usaha atau leasing pada awalnya dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam, istilah yang berkaitan dengan leasing adalah ijarah atau al-ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wadu atau ganti. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.